memanfaatkan waktu sambil mengatur barisan. Selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Yang kami hormati Pendeta Dr. Ana Enoharan Wilalibu, orang tua terkasih, anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Yang kami hormati jenazah almarhum orang tua kami yang kami kagumi, Pendeta Dr. Benny Enoharan. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, Bapak Pendeta Dr. Royandi Utasoid bersama istri, para dosen, staf, sivitas akademika, ketua alumni STTDJ, dan seluruh pengurus beserta seluruh warga jemaat dan adik-adik mahasiswa. Sekali lagi, selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kehormatan jika saya berkenan diberi kesempatan untuk sedikit warna sari tentang in memorial bagaimana pengalaman bersama almarhum yang kita kasihi. 95 kami masuk Jakarta, anak kampung, para berandalan dikumpulkan di Poso oleh Pendeta Dr. Benny bersama Mama Ana, bersama Pendeta Tony Makpal. Dikumpulkanlah para berandalan ini datang ke Jakarta. Pikirnya mau hidup enak, padahal datang di satu asrama yang lebih kejam daripada asrama tentara. Iya, masih alang-alang dan ada gunung dan banyak pohon pisang. Jadi saya bilang kalau mau cari rambutan lebih baik di kampung, kenapa harus ke Jakarta? Tidak sesuai dengan spesifikasi waktu dijelaskan di kampung. Pokoknya kalian kuliah di Jakarta. Kita pikir asrama lantai 7. Kemudian saya tinggal di Pulau Mas bersama Pak Benny dan Mama Ana. Dan selama saya tinggal di sana, di Pulau Mas, waktu itu kami teman-teman masih di Balai Pustaka. Di rumah itu saya banyak belajar. Dari kampung yang bangun jam 10, jam 11, tiba-tiba harus bangun jam 4 pagi. 1-2 kali terlambat masih oke, keterlambatan ketiga kali disiram air. Jadi saya bilang, ya Tuhan, kalau memang saya mau datang sekolah jangan kasih di tempat ini, saya mau pulang. Kemudian Pak Benny melotot, kita tahu ya kalau mata beliau melotot. Kemudian langsung ciut dan diam dan akhirnya taat ikut. Dan di sanalah saya terima Yesus di Pulau Mas, di kediaman orang tua yang kita kasihi ini. Yang kedua, kemudian pagi saya harus menemani Mama pergi ke pasar Kampung Ambon belanja. Saya baru sadar setiap hari belanjanya kalau bukan kentang, wortel dan lain-lain, pisang. Saya bilang ini istri macam apa kasih makan orang kayak beginian. Ternyata sekarang saya baru sadar. Beliau umur panjang karena menerapkan healthy life. Makanannya makanan sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 29. Tidak pernah makan daging babi, daging merah dan lain sebagainya. Yang tidak makan daging babi bertobat ya. Saudara, kemudian masuk di Balai Pustaka, kami dididik, dipindah di Cipayung. Kemudian setelah di Cipayung kami mulai dididik dan dibina oleh beliau. Kami disuruh menyalin dari Kejadian sampai Maleaki. Sampai di kitab Mazmur, saya sudah kehabisan tenaga menulis. Kemudian dari pasal 89 langsung saya lompat pasal 120. Akhirnya nilainya 30. Setelah saya cek dikembalikan, ternyata ada catatan kenapa dilompat pasal yang lain. Saya bilang ini orang tua. Iya, jadi beliau penuh integritas, tulus melayani, intonasi suaranya tak pernah berubah. Tanggal 24 Februari saya kunjungi di rumah, saya masih mendapatkan doa berkat tangan beliau di kepala, seperti Ishak memberkati Yakub dan Esau, Yakub memberkati Yusuf, Yusuf memberkati Manasye dan Efraim. Dan itu luar biasa. Yang terakhir dalam pengalaman terakhir, 4 tahun terakhir beliau sudah tidak bisa pelayanan firman. Kemudian beberapa kali saya khotbah, beliau jadi jemaat. Ketika saya khotbah, beliau amin. Saya bilang dahsyat ajaib, dokter guru saya kok bisa amin sama muridnya. Dan inilah hati seorang hamba, menjadi teladan bagi kita semua. 8 anaknya semua sukses dan berhasil. Itu membuktikan seorang pendeta tidak akan pernah miskin jika jujur, adil dan setia melayani. Terima kasih ayahku, terima kasih guruku. Engkau sang dinamisator yang hebat.
banyak mempengaruhi. Engkau masterpiece telah menciptakan 1000 lebih anak murid-mu di Dulos dan di tempat-tempat yang lain. Kami komit untuk meneruskan, melanjutkan misi besar-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih, selamat beristirahat dalam tidur panjang-Mu. Engkau telah berbahagia dan Engkau telah pulih. Nantikanlah satu saat kita akan berkumpul bersama Bapa di sorga. Tuhan berkati, shalom. Shalom.